pihak mana ya yang bisa lebih berkompeten atau mungkin lebih punya kewenangan ya Iya. bisa berdiskusi. Nah, sebenarnya kan kayak wakil rakyat ya, DPRD itu saya kira perlu ada beberapa tokoh-tokoh DPR kita, wakil rakyat kita yang juga paham terhadap upaya-upaya pelestarian cagar budaya. Kita ajukan gitu Mas, kan bisa itu sebenarnya kan. Terus itu lagi seperti tadi intinya misalnya pola koordinasinya ya yang kita Iya. lakukan. Jadi ada semacam forum komunikasi ya di area Penambang, istilahnya tokoh masyarakat tokoh lah. masyarakat, Iya ya. kan? Nanti kan siapa yang ingin memanfaatkan di lokasi situ tidak sampai beresiko berbenturan dengan kepentingan cagar budaya juga. Nah, tokoh masyarakat inilah yang mewakili suara masyarakat itu. Jadi ada pokja, misalkan kelompok kerja Kita mengantisipasi timbulnya masalah-masalah seperti ini berulang lagi, besoknya berulang lagi karena belum pernah ada koordinasi. Ya. Itu yang kerjasama. Karena repot juga kan, kita selain para penambang itu kan juga para penjara dan lain sebagainya kan juga lebih ngeri lagi kan. Iya. Yang mereka lebih punya teknologi untuk bisa ngakses ke sana gitu loh. Nah itu yang kita harus ya kalau bisa kan upaya-upaya perlindungannya yang harus diutamakan. Iya. Dengan adanya pola koordinasi. Nah, perlu juga dibangkitkan kebanggaan di desa sana ya. Bahwa ini kan dinampian gitu loh, ya kan? Ini milikmu. Nah, marilah kita jaga bersama-sama. Rasa Gitu kan? milik. Rasa kepemilikan terhadap wilayah itu, terhadap tinggalan-tinggalan yang ada di sana. Iya. Padahal niatannya tidak seperti itu, niatannya baik. Iya. Bukan mencari masalah. Nah, Tapi kalau kita ada masalah, kita hadapi. nah Bukan harus mendadak. dihadapi, benar. Untuk diselesaikan. Nah itu yang ke depan memang perlu ada ini ya. Dari pihak mana ya yang bisa lebih berkompeten atau mungkin lebih punya kewenangan ya Iya. bisa berdiskusi. Nah, sebenarnya kan kayak wakil rakyat ya, DPRD itu saya kira perlu ada beberapa tokoh-tokoh DPR kita, wakil rakyat kita yang juga paham terhadap upaya-upaya pelestarian cagar budaya ini, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman pegiat ini bisa mereka juga update gitu loh Mas, tahu informasinya gitu, dan mereka bisa membantu mengawal ketika misalkan temuan-temuan yang ditemukan oleh teman-teman pegiat dan lain sebagainya ini ada upaya-upaya perlindungan gitu, karena itu juga nanti akan ada data dan lain sebagainya. Kita sudah punya perda, punya perbu, tapi itu nggak bisa dijalankan kan gimana gitu. Fungsi kontrolnya dari DPR, fungsi ininya kan, ayolah bantu kami lah teman-teman pegiat ini kan, bantu kami biar kami tidak terlalu berat kerja di lapangan ya. Upaya-upaya pelestarian seperti ini kan juga butuh dukungan dari wakil rakyat. Padahal dari aturan permen-permennya, beberapa permen sudah diterbitkan baru nih 2021, banyak remajaan-remajaan. Nah itu semakin menggampangkan kalau misalnya sudah ada sentilan dan ada suara dari bawah ke iya. atas, ataupun melakukan tindakan langsung pun aturan-aturannya sudah banyak nih. Ada permen PU, Iya. tenaga kerja 2021 semua tuh Mas. Yang terbit. melibatkan semua elemen. Iya, termasuk peraturan presiden kemarin diteruskan. Arwah ilmu na puro lebori ya. Ilmu aja. Ilmu aja. Tapi bagus loh. Maksudnya kan tidak semua orang tuh, bukan cuman tentang kepedulian ya Mas ya. Tapi rasa keingintahuan yang pertama. Nah, benar. Rasa memiliki. Rasa juga, memiliki Mas. pada Itu akhirnya. juga penting. Nah, di lingkunganku itu ternyata ada tinggalan ini loh. Kemudian penasaran, ini sebenarnya siapa sih dulu yang tinggal di sini? Peradaban apa? Kita bisa belajar apa dari mereka? Apa yang terjadi? Nah, apa Iya yang kan? terjadi di masa itu? Kan? Kenapa kok ada bangunan di bawah tanah? Nah, kita bisa belajar kan dari situ.
Gitu. Mak bisa somor bodoh di kedalaman 2 meter ya. Iya, tertimbun. Iya, arah apa? Siapa sih nimpuk? Nah, makanya dari itu Mas harus ada kajian awal. Kajian awal itu yang sangat penting dan menentukan kedepannya mau gerak seperti apa, pembagiannya seperti apa. Itu Dan- nanti di kajian itu harus sudah menyebutkan nanti sampai kan pengaturan zonasinya, pengamanan zonasinya, ring berapa yang harus diamankan, sampai berapa wilayahnya. Itu bisa dibikin untuk di kajian awal. Nanti apa itu lagi tadi kan butuh pola koordinasi kan. Yang paling penting adalah pemilik lahan. Bisa kita undang. Iya, iya. Jadi pemilik lahan ini kan mereka yang selama ini kan tahunya tanah ini kalau saya jual laku berapa, kemudian pasirnya kalau dijual laku berapa. Iya, iya. Itu menjadi persoalan. Sehingga kalau bisa dipertemukan nanti Ya. kan dalam pikiran yang awam biasanya ketika ada potensi kecagar budayaan mereka itu merasa tidak bebas menggunakan haknya gitu. Padahal kalau saya pribadi mindset saya bukan begitu. Saya justru senang di tanah saya itu ada tinggalan itunya. Iya, iya. Ada tinggalan yang berpotensi cagar budaya. Kenapa? Karena itu aset menurut saya Iya. yang bisa jadi wisata misalnya Iya. dan sebagainya. Kalau pemanfaatannya itu kan memang beda wisata ya. Jadi wisata bisa dikunjungi dan memiliki dampak ekonomi, sosial ekonomi kepada masyarakat setempat, bisa berkunjung. Iya, perlu adanya regulasi yang tepat dan gimana sih tindak lanjut setelah kajian, ekskavasi atau lain sebagainya langsung ke pariwisatanya. Ini banyak peran, bisa nanti Pok Darwis peran di situ. Bah, Darwis. Pok Darwis ada beremar tadi. Mbak nama nyengkol-nyengkol Pok Darwis bola. Ada saya nyontek Pok Darwis. Alat lu apa namanya? Berapa? Dia engkau nyotingan. Mungkin beda konsep. Iya. Gimana ini menurut ketua Pok Darwis itu Bondo ini? Masih ketua ya? Bo iyalah. Jangan kok sudah tergantikan. Masih ber-SK Menkumham. Oh, gimana menurut Pok Darwis ini? Kan Anda juga di pegiat sejarah. Anda juga di pegiat Pok Darwis. Gimana ini cara menyikapi dengan penemuan-penemuan yang Mas baru itu ini? ada sedang dilatih oleh anggota dewan misalnya tanya kira ya. Jadi sebetulnya Arya temuan situs Melek itu salah satu potensi yang bisa dikembangkan dan sangat layak. Terutama wisata sejarah dan kecagar budayaan. Nah, wisata kecagar budayaan itu nanti bisa memberikan dampak edukasi. Jadi nafasnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Undang-undang ya. Undang cagar budaya. Ya, di situ bahwa cagar budaya harus bersifat sosial, nah, sosial ekonomi, sosial politik, termasuk juga sosial edukasi. Jadi generasi muda Situbondo ya harus belajar ke lapangan biar tahu sejarah nenek moyangnya itu seperti apa. Karena Situbondo itu terlalu panjang lini masanya, terlalu banyak yang bisa kita kupas dan kita nikmati. Wisata sejarah itu bukan cuma tentang dongeng belaka, tetapi kita bisa menikmati tentang data primer di lapangan. Masyarakat Situbondo masih belum tahu bahwa di timur itu ada prasasti berangka tahun, enkripsi. Ya. Tahun berapa? Nggak tahu orang Situbondo. Di timur itu ada temuan kubur tempayan. Di timur itu ada situs Melek, ada altar di situ. Wah, eman ya Mas ya kalau nggak dikembangkan kan ya. Nah, kalau itu menjadi sebuah potensi dan daya tarik wisata yang dikembangkan oleh teman-teman pemerintah desa, terutama oleh kelompok masyarakat yang tergabung nantinya di Pok Darwis, sangat eman karena potensi wisata itu bisa kita kembangkan dari berbagai sisi, dari berbagai sudut. Belum tentu satu desa itu memiliki wisata sejarah seperti di Sumberjo. Ya, Sumberjo Ya. ada banyak ya. Ya, di utara, situ di ada selatan. kan ada tokoh nasional, ada Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Wah, tokoh nasional bisa nempel ke situ udah trending sudah. Ya. Ditambah lagi dengan temuan-temuan situs
Melek yang di situ karakternya adalah wisata edukasi sejarah era klasik, zaman Mojopahit. Jadi kalau kita ngomong era klasik, mungkin masyarakat Situbondo kurang begitu familiar. Kita ngomong era Mojopahit aja. Jadi di situ kita bisa banyak belajar bagaimana struktur bangunan pada waktu itu, bagaimana tempat pemujaan yang pada waktu itu masih belum beragama Muslim, bagaimana menentukan ini mengandung sejarah atau tidak, apakah benda ini masuk karakter kuno, antik, atau ODCB, benih ODGJ. ODCB ya. ODCB. Ada Odena. Iya. Makanya itu baru sekup kita potensi sejarah ya Mas ya. Iya. Kuliner masih. Karena di situ nanti akan ada multiplier efek ya. Oke. Ada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak berkunjung, maka pada akhirnya semakin viral desanya, semakin dikenal, orang banyak pengen datang. Apa yang harus kita siapkan kan? Di situ mulai dari homestay, penginapan, sarana prasarana dan sebagainya. Termasuk juga penunjang SDM. Termasuk juga kuliner. Kira-kira kuliner apa yang bisa diangkat di Sumberjo kan? Harusnya repot. Nasi sodu punya Sembagus. Oh iya, Ikan bakar Sembagus familiar sudah. Iya, iya. Ikan bakar masyarakat pesisir pantai kan Iya. ya. Kemudian nasi pecel sudah ada di mana-mana. Nah, khusus yang ada di Sumberjo atau Sukorejo itu, di situ ada makanan ringan atau minuman ringan yang sangat sulit untuk didapatkan, Mas. Iya. Di daerah lain susah. Agak nyari. susah, kita mau cari di Situbondo kota aja susah, apalagi di daerah kayak Sembagus susah, Mas. Apakah itu? Nah, di situ ada kelapa kopior. Kopior. Raja enak banget. Jadi kelapa itu benih kepala ya, kepala kopior yang kening ketosake ya. Jadi kelapa kopior itu pusatnya itu di daerah Sukorejo itu. Di sebelah timurnya pesantren itu banyak kelapa kopior. Bahan bakunya banyak ya. Banyak, Mas. Banyak yang masih menanam dan lain sebagainya. Masih ya? banyak, dan di situ harganya masih harga dari petani kan. Nah, itu kalau kita kembangkan menjadi sebuah ikonik kuliner tradisional yang dari desa Sumberjo itu sangat keren, Mas. Ya, ya. Jadi orang-orang kota nih, orang-orang kota yang banyak uangnya, yang rindu dengan suasana pedesaan, Iya, iya. bau-bau sejarah era-era klasik, era-era Mojopahit, sambil minum es kopior. Oh, Mantap kan? mantap. Itu storytellingnya dapat di situ. Iya, Itu versi Pok Darwis si Ampung Ngaleleng. Pakai lejer. Iya, pakai lejaran. Pendapatnya Genpi berapa Genpi? Ketua Genpi itu bodoh. Itu sebenarnya kok dilempar ke saya. Itu sebenarnya setelah Pok Darwis itu merancang dan sebagainya, kita Genpi kan bisa nge-branding habis itu. Yang penting regulasinya itu disiapin oleh Pok Darwis, itu kan luar biasa. Pok Darwis bekerja sama BUMDes sama lain sebagainya. Itu ranahnya ada di Pok Darwis. Kalau saya di brandingnya setelahnya. Makanya hal itu menjadi potensi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini saya ngomong untuk Genpi ya, bukan dari arkeolognya ya. Ngomong untuk Genpi yang brandingnya sangat luar biasa. Nantinya branding apa sih yang dimiliki Situbondo, sejarah apa, ini jadi minat khusus dan banyak bisa jadi minat umum ya, karena kalau itu dibuka dan diatur dan dikelola baik, itu menjadi luar biasa karena luasnya lebih dari 1 hektar kalau menurut saya, kurang lebih 1 hektar. Jadi banyak kuliah pertanyaan selanjutnya. Iya, Anda sebagai Pok Darwis bagaimana? Apa mau diganti? Pendapat dari komunitas teman-teman bonek Ya, terhadap wisata sejarah atau potensi sejarah yang ada di Situbondo. Menurut saya dari pemerintah daerah masih belum ya, masih belum terlalu serius lah. Iya. Jadi yang kita harapkan sebagai masyarakat nanti ya paling tidak ada perhatian lah dari pemerintah. Ini kan untuk Situbondo juga, untuk masyarakatnya. Iya. Bisa untuk pariwisata, untuk semuanya, bisa menambah apa ya, bisa mengangkat perekonomian, terus SDM-nya masyarakat juga mungkin ada peningkatan gitu. Peningkatan lah ya pokoknya ya. Ya mungkin ada peningkatan, tapi ya yang paling penting adalah perhatian dari pemerintah. Siap.
Buru, minta tolong buru. Admin buru. Oke guys, itu sebuah cerita pacapa dari kita diskusi ringan dan santai terkait dengan barusan kegiatan tentang survei dan langsung sekaligus diskusi kecil-kecilan yang ada di Museum Balumbung. Dari saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan.